Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu tentang aritmetika sosial. Yang akan kita bahas yaitu yang pertama untung, rugi, dan impas. Yang kedua persentase untung dan rugi. Yang ketiga diskon atau rabat. 4. Bruto, tara, dan neto. Dan yang kelima yaitu bunga tabungan. Yang pertama untung, rugi, dan impas. Pengertian untung dan rugi dalam perdagangan dapat diartikan jika harga penjualan lebih dari harga pembelian, maka dikatakan untung. Sebaliknya, jika harga penjualan kurang dari harga pembelian, maka dikatakan rugi. Jika harga penjualan sama dengan harga pembelian, maka dikatakan impas. Di sini rumus untung yaitu harga penjualan dikurangi harga pembelian. Untuk rumus rugi yaitu harga pembelian dikurangi harga penjualan. Untuk contoh soalnya, di sini seorang pedagang telur membeli telur sebanyak 72 butir dengan harga 1.500 tiap butir. Separuhnya dijual 1.750 tiap butir dan sisanya dijual 1.000 per butir. Tentukan untung atau ruginya. Untung dan ruginya. Untuk penyelesaiannya, harga pembelian di sini membeli telur sebanyak 72 dengan harganya 1.500 per butir, berarti 72 dikali 1.500 hasilnya 108.000. Untuk harga penjualannya separuhnya dijual, separuh dari 72 berarti 36 dikali 1.750 ditambah sisanya dari tadi separuhnya kan sudah dipakai, jadi tinggal 36 dikali per butirnya 1.000 hasilnya Rp99.000. Kita bisa lihat di sini harga pembeliannya lebih besar dari harga penjualan atau bisa kita sebut dengan rugi. Nah, jadi ruginya hasilnya Rp9.000. Yang kedua, soal yang kedua, Pak Ahmad membeli sebuah TV secara tunai dengan harga 3.500.000 lalu dijual kembali kepada tetangganya dengan harga 3.500.000. Nah, dalam hal ini harga pembelian sama dengan harga penjualan, sehingga dikatakan bahwa penjualan itu impas. Yang kedua yaitu persentase untung dan rugi. Contoh soalnya, suatu barang dibeli dengan harga Rp2.000 dan dijualnya dengan harga Rp2.500. Nyatakan untungnya sebagai persentase. Yang pertama harga pembelian, yang B harga penjualan. Nah, di sini karena harga jualnya lebih besar, nyatakan untung. Berarti rumusnya harga jual dikurangi harga pembelian. Harga jualnya Rp2.500 dikurangi Rp2.000. Untungnya Rp500. Untuk persentase harga pembeliannya berarti untungnya 500 dibagi dengan ini tipe harusnya 2.000 harga pembeliannya dikali 100% hasilnya 25%. Untuk harga penjualannya, persentase harga penjualan untungnya 500 dibagi harga penjualannya 2.500 kali 100% hasilnya 20%. Yang ketiga, diskon atau rabat. Diskon atau rabat itu potongan harga penjualan pada saat transaksi jual beli. Ini sering kita jumpai di pusat perbelanjaan. Misalnya dalam perdagangan pakaian, makanan, elektronik, dan berbagai produk lain. Untuk contoh soalnya, di sini ada sebuah penerbit buku menitipkan dua jenis buku masing-masing sebanyak 200 dan 500 buah. Pemilik toko harus membayar hasil penjualan buku kepada penerbit setiap 3 bulan. Harga buku jenis pertamanya 7.500 per buku. Buku jenis kedua 10.000 per buku.
Untung atau rabatnya setiap buku pertama itu 30%. Untuk buku kedua, rabatnya 25%. Jika pada akhir 3 bulan pertama, toko itu berhasil memasarkan 175 buku jenis pertama dan 400 buku jenis kedua, yang ditanyakan rabat yang diterima pemilik toko buku, dan yang B, uang yang harus disetorkan kepada penerbit atau dalam hal ini si pembeli. Penyelesaiannya, untuk menghitung rabat yang diterima pemilik toko, berarti kita harus mengetahui harga jualnya dulu. Ini pada buku jenis pertama, harga jualnya tadi ada 175 buku, dikalikan berarti harga buku jenis pertamanya 7.500, hasilnya 1.312.500. Untuk buku jenis kedua, harga jualnya tadi ada 400 buku, dikalikan dengan harga jualnya 10.000, hasilnya 4 juta. Nah, untuk menghitung untung atau rabat buku pertama, berarti tadi buku pertama rabatnya 30%. 30% kali harga jual buku pertama, hasilnya 393.750. Untuk rabat buku kedua tadi rabatnya 25% dikali harga jualnya. Harga jual buku jenis kedua sama dengan 1 juta. Untuk totalnya berarti rabat buku pertama ditambah rabat buku kedua, hasilnya 1.393.750. Yang kedua, ditanyakan uang yang harus disetor ke penerbit. Di sini ada keterangan T hasil penjualan total, yang P rabat yang diterima, dan S jumlah uang yang harus disetor ke penerbit. Kita menghitung hasil penjualannya terlebih dahulu, yaitu dengan menjumlahkan harga jual buku jenis pertama dengan harga jual buku jenis kedua. Hasilnya 5.312.500. Untuk menghitung jumlah uang yang harus disetor, berarti tinggal hasil penjualannya dikurangi dengan rabat total yang tadi sudah dihitung, hasilnya 3.919.750. Itu yang harus disetor ke penerbit atau yang harus dibayar si pembeli. Yang keempat, bruto, tara, dan neto. Istilah bruto, tara, dan neto sering dijumpai dalam masalah berat barang. Dalam kehidupan sehari-hari, bruto diartikan sebagai berat kotor, neto adalah berat bersih, dan tara adalah selisih antara bruto dan neto. Untuk contoh soalnya, seorang pengecer buah mangga menerima kiriman 2 kotak buah mangga harum manis dengan harga total 160.000. Pada setiap kotaknya itu tertulis bruto 40 kilo, neto 35 kilo. Pengecer menjual kembali buah mangga itu dengan harga per kilogramnya Rp3.000. Tanpa memperhatikan biaya lain, ditanyakan keuntungan yang diperoleh pengecer. B. Persentase keuntungan. Penyelesaiannya, di sini harga belinya tadi 160.000, harga jualnya berarti 2 dikali 35 dikali 3.000, hasilnya 210.000. Untuk rumus untungnya, harga jual dikurangi harga beli, hasilnya 50.000 rupiah. Jadi pengecer memperoleh keuntungan 50.000 rupiah. Untuk persentase berarti untungnya dibagi harga belinya 160.000 dikali 100%, hasilnya 31,25%. Yang kelima yaitu bunga tabungan. Di sini misal seseorang menabung sebesar 100 rupiah di suatu bank selama 1 tahun dengan suku bunga 18% setahun.
pada akhir tahun pertama penabung memperoleh bunga sebesar ini, suku bunganya 18% dikali menabungnya 100.000, hasilnya 18.000 untuk bunga di akhir tahun pertama. Nah, pada akhir tahun kedua bunga yang diperoleh berarti 2 kali 18% dikali 100.000, hasilnya Rp36.000. Nah, jika penabung ingin mengambil bunga tabungannya pada akhir bulan ke-6, maka bunga yang diperoleh karena akhir bulan ke-6 berarti 6, N-nya 6 per 12, jumlah 1 tahunnya 12 dikali 18% kali 100.000, hasilnya 9.000. Nah, selanjutnya pada akhir bulan kedua besar bunga yang diperoleh jika akhir bulan kedua berarti 2 per 12 kali 18% kali 100.000, hasilnya 3.000. Materi selanjutnya yaitu tentang perbandingan. Membahas tentang perbandingan. Kedua, perbandingan senilai. 3, peta dan gambar rencana. 4, perbandingan terbalik nilai. Yang pertama, perbandingan. Pada suatu perbandingan sepak bola, kesebelasan A berbanding melawan kesebelasan B. Kesebelasan A memasukkan 6 gol dan kesebelasan B memasukkan 3 gol. Kita bisa membandingkan hasilnya dengan jadi kesebelasan A memasukkan 6 gol dan kesebelasan B 3 gol. Untuk harga buku itu 3.000 pada baris pertama, 3.000. Terus harga buku di baris kedua ada 6.000. Hasilnya lalu untuk banyaknya buku di baris pertama ada satu buku, di baris kedua ada 2 buku. Nah, ini kita bisa lihat bahwa perbandingan dari banyaknya buku dan besarnya harga buku itu sama atau senilai. Yang ketiga, peta dan gambar rencana. Peta kota didasarkan atas perbandingan senilai. Demikian pula gambar rencana gedung, mobil, dan pesawat udara didasarkan atas perbandingan senilai. Perbandingan antara jarak-jarak pada peta dan jarak di tanah yang bersangkutan adalah sama. Contoh soalnya, suatu peta berskala 1:1000, berapakah jarak sesungguhnya jika jarak pada peta itu 1,34 cm? Penyelesaiannya di sini bisa menggunakan rumus yang kita dapat
saat SMP itu rumus C P BS CS. Nah, di sini yang ditanyakan adalah jarak sesungguhnya, berarti CS. Kalau yang ditanyakan CS berarti rumusnya CP dibagi CS dibagi S. CP-nya atau jarak petanya itu kan 1,34 cm. Lalu skalanya dibagi dengan 1/1000 atau bisa dengan 1,34 dikali 1000. Hasilnya 1340 cm atau 13,4 meter. Yang keempat, perbandingan berbalik nilai. Perhatikan pemisahan waktu yang diperlukan oleh pesawat udara melintas lautan Atlantik dengan berbagai kecepatan. Di sini hasil kali banyaknya kilometer per jam dengan banyaknya jam yang diperlukan untuk setiap baris adalah sama. Di sini banyaknya jam 10, banyaknya kilometer per jam 480. 480 kali 10 480. Yang baris kedua banyaknya jam 8, banyaknya kilo 600 kali 8 4800 dan seterusnya. Sampai banyaknya jam Y, banyaknya kilometer per jamnya A atau A kali Y sama dengan 4800. Di sini perbandingannya banyak jam itu 10, ada 6 di baris ketiga banyaknya jam 6, yang di baris pertama banyaknya jam 10. 6/10 hasilnya 3/5. Yang banyaknya kilometer per jam atau kecepatannya di baris ketiga 800, di baris ke pertama 480. Hasilnya bagi 16 semua ya. 16 berarti 5, ini 3. Nah, ini bisa kita lihat di sini hasilnya 5/3 dan sebelah kanan 3/5. Nah, dilihat dari daftar tersebut, perbandingan yang satu dengan yang lain itu saling berbalikan. Bila kecepatan dikalikan 2, waktunya dibagi 2. Bila kecepatan dibagi 2, waktunya dikalikan 2. Karena perbandingan yang satu adalah kebalikan dari perbandingan yang lain. Kecepatan dan waktu mempunyai perbandingan berbalik nilai. Bisa kita lihat di sini daftarnya, semakin kecepatannya semakin tinggi, waktu yang diperlukan atau jam yang diperlukan itu semakin sedikit. Atau nanti bisa kita diskusikan bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.